Assalamualaikum. Semarang, Demak hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali Songo keturunan Ba'alawi, saudara. Anak kecil pun diketawai kita. Maksa kali. Itu karangan tahun berapa itu, wah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Zabun. Thank you. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami ada jiwa-jiwa pemberani, jiwa-jiwa perang. Seperti datuk kami, Sayyidina Ali, nggak malu. Baru dipertanyakan masalah nasab aja udah kabur. Ngaku pemberani. Yaitu pemimpin-pemimpin Islam, apalagi berdarah Rasulullah, pasti orangnya bertanggung jawab, bijaksana, berakhlak. Mana akhlak udah tua? Ketika ada orang melakukan penelitian terhadap nasab Ba'alawi, bukan dijawab dengan ilmu, tapi dijawab dengan sentimen, bukan dengan argumen, malah memprovokasi juga menghina. Mana posisi Pak Topik? Sherlock dong. Mau ngocok bareng gua. Ada yang tahu? Pik, ngocok bareng yuk. Tuh, kalau udah mereng peci, nggak boleh mereng ya. Ya maksudnya ngocok perut, bukan yang di bawah perut. Kan biar keluar kentut. Bentar, mau tanya, silahkan. Apakah semua orang Aceh akhlaknya kayak lu, TIJ? Gua bukan orang Aceh, gua nggak tahu orang Aceh gimana wataknya, gimana akhlaknya. Gua bangsa Aceh, jadi nggak sama dengan orang Aceh. Jadi bangsa Aceh itu yang iya katakan iya, yang tidak katakan tidak. Nggak ada pakai perasaan tidak enak gitu. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu watak bangsa Aceh. Nah kalau pengikut Rizik yang ada di Aceh rata-rata kan cuma orang Aceh, bukan bangsa Aceh. Mungkin sisa dari transmigrasi Belanda dulu, mungkin sisa daripada perang melawan Belanda dulu ya, yang maknya mungkin diperkosa sama Belanda di semak-semak. Itu tidak bisa terhindarkan. Ya, tidak bisa dihindarkan itu kalau peperangan gitu. Gitu kalau saya perhatikan. Karena banyak ciri-cirinya. Misalnya batu nisan datuk moyang kita di sini dijadikan batu asahan oleh mereka. Kalau bangsa Aceh mana berani seperti itu? Paham? Maknya dulu mungkin lagi ngangkut kayu di hutan, tiba-tiba ketemu dengan serdadu Belanda, disandarkan di pohon kelapa, lahirlah nenek dia. Begitu mungkin ya indikasi.
Kalau bangsa Aceh pasti cinta terhadap tanah airnya, pasti cinta terhadap sejarahnya, pasti tahu leluhurnya siapa. Ada lagi budak, tanya. Udah gue jawab barusan pertanyaannya. Tanya-tanya sekarang aja budak. Seputar ini aja lah, seputar masalah nasabah Alawi ini. Salam Sukabumi. Jangan su'ul adab bang. Oh iya, nggak boleh su'ul adab terhadap keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang yang ngaku sebagai keturunan Nabi tapi bukan, kita nggak boleh mengklaim ataupun tidak boleh percaya mereka keturunan Nabi. Itu su'ul adab kita terhadap Nabi. Betul itu, nggak boleh kita su'ul adab. Itu adalah cara kita dalam mencintai Ahlul Bait, cara kita dalam mencintai Rasulullah, cara kita dalam mencintai zuriyah Nabi. Kalau bukan zuriyah Nabi, ngapain kita paksakan? Oh, saya beneran asli, mana bukti? Kembali lagi ke situ. Kalau nggak bisa dibuktikan, ngapain ngaku-ngaku? Hah? Aduh, dingin banget jadi cucu Nabi. Jangankan mewarisi darah, akhlak aja tidak mewarisi. Aduh, ada Habib, walaupun jahat, walaupun bodoh, walaupun bangsat, walaupun narkoba, itu lebih mulia, harus kita muliakan daripada orang berilmu. Kalau ada Habib nih, ya gue kasih tahu sama kalian, kalau ada Habib berani mabuk depan gue, dia ngaku Habib, gue tendang mukanya. Ya, jarang-jarang gue bersumpah ya wallahi, kalau ketemu Habib di depan gue mabuk, ngewek, gue tendang mukanya. Gak ada penghormatan dari gue. Dari dulu gue udah bilang kayak gitu. Kalau dia nyolek gue pakai tangan, gue nyolek dia pakai kaki, gue bilang. Gitu. Kurang lebih begitu cara gue menghormati mereka. Bukan hidungnya gue pijak, batang lehernya. Kayak kemarin yang direkam itu kayak ada Habib. Kurang apa lagi coba penghormatan dari gue? Kita diajarkan untuk menghormati segala kainat yang ada di muka bumi. Selama dia hormat ke kita, kalau sesama manusia. Beda dengan hewan ya. Walaupun dia kelakuannya seperti itu, wajar hewan. Nah, tetap kita menjunjung tinggi bahwa dia hewan. Nggak punya otak. Punya otak tapi nggak bisa berpikir. Tidak punya akal. Dia hanya menuruti instingnya. Tapi kalau Habib masa ngikut insting? Ya makanya kalau Habib udah ngikut insting, otaknya udah nggak berfungsi lagi. Akhirnya makam pun jadi di ronsen. Insting diikut, bukan akal. Makanya kalau ketemu Habib ngomong, kita tidak boleh menggunakan akal ketika melihat orang gila, itu wali. Itu udah nggak pakai lagi akal, udah pakai insting. Sama aja kayak hewan dong.
Kalau udah pakai insting ya orang sinting jadi wali. Akhirnya berhayal, lagi berak. Jawa milik ulama tarim. Kalau nggak ada datuk kami mereka nyembah pohon. Itu sambil berak. Nanti ceramah pakai itu narasi yang ketemu sambil berak. Apa bedanya sama TIJ? TIJ menarasikan sesuatu di sini kan waktu lagi berak itu ingat. Oh si Bahar begini, wah live. Gua pakai itu narasi. Di dalam tubuh kami. Itu kan inspirasi yang ketemu di kamar mandi itu. Templeng. Oh, emas, ya ikhwan. Gimana? Udah ketemu topik belum? Coba lihat muka-muka mereka sekarang. Ngapain coba si Rijik sama Bahar gini? Gini terus. Soulmate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ana bersama Habib Bahar. Ngapain coba? Hah? Ngapain gitu-gitu kali? Biasa aja. Lebay kalian. Kenapa? Takut rungkat? Ku tak mau melepaskan dirimu Bahar. Udah kayak Upil dan Itil kalian berdua. Sulit dipisahkan. Aduh. Ngapain kayak gitu? Bantah tesis Kiai Imat. Kagak usah fashion show lah. Gak usah banyak drama kalian. Gak usah bersandiwara lah. Walaupun itu lagu yang lahir dari kalangan kalian juga. Dunia ini panggung sandiwara. Gak usah bersandiwara. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita? Kalau nggak sandiwara nggak makan lah. Tesis Kiai Imat semakin tersebar, banyak umat yang sadar. Saya sering melakukan investigasi untuk mencari komentar-komentar terkait masalah video tesis Kiai Imat itu. Caranya gimana? Saya masuk ke kolom komentar ceramah Habib. Saya lihat itu, oh ternyata komunis lebih banyak daripada orang yang percaya Habib ya. Karena kalau nggak percaya Habib katanya komunis. Berarti banyak sekali komunis di Indonesia sekarang ya ikhwan. Terus langkah kalian Bib gimana? Langkah kalian gimana? Banyak sekali komunis sekarang ya kan? Katanya yang nggak setuju dengan Habib ini komunis. Di sini lagi di channel TIJ banyak sekali komunis nih yang komen, ya kan? Setuju kalian dibilang komunis? Komunis bapaknya lah.
Hayalan itu. Pokoknya omongan Habib anggap aja hayalan, nggak usah terlalu dipikirkan. Ngomong agama hayalan, ngomong politik hayalan. Hayalan semua. Wali-wali hayalan, khayalan. Sialan memang khayalan semua kita di bawah. Pokoknya kalau gue denger Habib ngomong, pasti khayalan. Kalau nggak khayalan, nggak dapat recehan. Khayalan mimpi, khayalan mimpi, khayalan mimpi. Oh ya oh, khayalan mimpi, khayalan mimpi. Oh ya oh. Woi, khayalan mimpi itu yang ada. Khayalan mimpi yang lain mana? Dari pagi sampai malam hobinya ngayal doang. Boro-boro bisa tidur sekarang lagi rungkat mikirin nasib tesis Kiai Imad. Mau tidur, nggak bisa tidur gimana boro-boro mau mimpi? Aku bingung, aku pusing bagaimana mencari solusi. Ketua kita Pak Taufik Assegaf tak berani. Dia ngumpet entah di mana kita tak tahu. Kenapa ini semua bisa terjadi? Aku tak ngerti. Ya, khayalan mimpi, oh ya oh, khayalan mimpi, oh ya oh. Setiap hari ngaku sebagai cucu Nabi, tapi sayang tak ada bukti. Mana bukti? Mana bukti? Tolong jangan cuma janji, jangan bawa-bawa mimpi dan khayalan kalian doang. Ayo, khayalan mimpi, oh ya oh, khayalan mimpi, dalil mereka. Oh. Yang di peci itu T90 bukan Bang? Sepertinya. Mengalir bahan. Khayalan mimpi, oh ya oh, khayalan mimpi, oh ya oh. Yo, silakan tanggapi. Tesis Kiai Imad, jangan diam diri. Kami butuh bukti, bukan janji. Khayalan mimpi, oh ya oh, khayalan mimpi, ngaku cucu Nabi, khayalan mimpi, Sudahlah kalian jangan banyak bacot, silahkan buktikan kepada kami supaya kami tidak cerot. Tolong, silahkan yang di sini, yang di sana semua, tolong buktikan apa yang dikatakan oleh Kiai Imad kalau memang salah. Tunjukkan yang benar, saudara. Khayalan mimpi, ngaku cucu Nabi, khayalan mimpi, ku tak percaya lagi. Silakan jangan diam. Framing sana, framing sini, bukannya ngasih bukti. Kita sebagai masyarakat yang awam, butuh pengarahan. Kami bosan melihat caci maki, tak ada bukti. Khayalan mimpi, kami cucu Nabi. Khayalan mimpi, kami cucu Nabi. Khayalan mimpi, kami cucu Ali. Khayalan mimpi, kami cucu Ali. Udahlah, stop. Khayalan mimpi, Taufik Al-Kaburi. Khayalan mimpi, Rizik Al-Kaburi. Khayalan mimpi, Bahar ahli budu. Bingung gua. Khayalan mimpi, Bahar Sukaburit. Khayalan mimpi, semua tiada bukti ya kawan. Kalau antum sebagai orang yang bijak laksana, kalau antum sebagai kalangan akademisi, kalau antum memang beneran cucu Nabi, kalau antum memang orang yang memiliki kepribadian yang bagus, tolong dong klarifikasi. Jangan cuma janji-janji. Jangan seperti lagu, bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Itu kan seperti cerita kalian. Datukku nurunin hujan susu.
Tiada yang mengganggu. Aduh, klimakskan ya ikhwan. Diceritakan oleh seorang yang mengisahkan, dahulu kala ada seorang habib, beliau memiliki karomah yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang yang sangat alim lagi bijaksana. Beliau bernama Al-Faqihul Muqaddam. Beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Beliau bisa mengusir malaikat mungkar dan nakir. Beliau bisa melakukan mi'raj sehari 70 kali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Khayalan mimpi. Bani rungkadi, khayalan mimpi, cucu rungkadi. Khayalan mimpi, turunan Ba'alawi, khayalan mimpi. Woi, sayang sekali. Khayalan mimpi, kagak ada bukti. Khayalan mimpi sebagai cucu Nabi. Yo, kalian semua jangan diam saja, silahkan lakukan perlawanan terhadap kasus Kiai Imad. Jangan biarkan umat ini tersesat oleh di jalan kalian. Apa yang kalian bicarakan semua tidak jelas. Kebohongan, pentelolan, pengoblokan di stop. Yo. Ya. Oh iya. Ayo. Khayalan mimpi, Bani Rungkadi. Khayalan mimpi, enggak ada bukti. Ayo, silahkan. Oh, nggak mau debat, silahkan, tidak apa-apa. Kalian tidak mau berdebat, silahkan tunjukkan bukti, tunjukkan kitab, tunjukkan hasil tes DNA kalian supaya kita percaya. Kasihan sekali, khayalan mimpi. Woi, nggak laku lagi. Khayalan mimpi, aneh sekali. Ayo, buktikan. Tolong kasih tahu kepada Taufik, silahkan mereka buktikan apa yang mereka kowar-kowar selama ini. Katanya mereka punya buku besar, punya segalanya, bisa menunjukkan kepada kita. Yo, cerdaskan umat, jangan bodohi umat. Ya, jangan menunjukkan sikap bejat, tapi kalian harus benar-benar menunjukkan bahwa kalian bukan Bani Rungkat. Kita sebagai masyarakat menunggu apa yang akan kalian buktikan kepada umat. Yo, khayalan mimpi, ngaku cucu Nabi. Khayalan mimpi, Bani Al-Rungkadi. Khayalan mimpi. Woi, tak ada bukti. Silahkan, jangan diam saja. Mulai dari petang sampai pagi lagi, kalian cuma petantang petenteng, gak ada isi. Ceramah semua ngawur saja, cerita mimpi, cerita halu, semua tiada pasti. Kita ini umat butuh kepastian. Kita butuh jawaban, jangan cuma kowar-kowar sebagai cucu Nabi dari dulu sampai kini. Kerjanya begitu-begitu saja. Ayo, sudah saatnya pembuktian. Bukan saatnya bacot-bacotan. Yo, kita menunggu. Dulu sering kowar-kowar si mancung, ini saya cucu Nabi, dalam tubuh saya punya darah Nabi. Mana sekarang bukti? Tes DNA misalnya, kitab. Jangan munculkan orang-orang pesek untuk membela kalian. Selalu seperti itu. Sudah dimunculkan juga mengaku bukan mewakili kalian. Terus mewakili siapa? Mewakili setan. Bingung jadinya. Khayalan mimpi. Jadi dalilnya. Khayalan mimpi. Aduh, sakit sekali. Ada budak baru nih. Queen Kiana. Orang gila ini. Ya iya, orang gila ini, kenapa? Dari dulu sudah gila, sejak lahir bawaan gila ini, kenapa? Orang gila itu yang ngaku datonya tapi datonya tidak ada. Itu orang gila namanya. Masa dia jadi anak download, cucu download? Itu orang gila tuh. Ya, cerita kehebatan datonya tapi tidak ada bukti. Cuman diakui di kalangan sendiri. Yo, itu orang gila namanya. Stres sendiri. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Datuk kami bisa terbang, datuk kami bisa melayang, datuk kami bisa ngambang seperti tai di atas sungai. Gila sendiri. Nggak ditanya, nggak dipertanyakan, nggak pernah dipersoalkan, malah cerita sendiri. Ketika ditanyakan nggak bisa jawab lagi. Hei,
Wey, khayalan mimpi, Bani Rungkadi, khayalan mimpi, ngaku cucu Nabi, khayalan mimpi, sayang sekali. Datuk kami bisa terbang, datuk kami bisa melayang, datuk kami bisa ngambang, datuk kami bisa mengkualatkan orang, makam datuk kami itu karomah, bisa mematikan burung, mulai dari burung yang bisa terbang ataupun burung yang ada di selangkang. Bisa menjatuhkan pesawat terbang, parah datuk kalian. Tetapi sayang, cuman ada dalam khayalan mimpi, bohong sekali. Khayalan mimpi, tak ada bukti. Dari dulu hingga kini tidak ada yang mempertanyakan itu. Coba kalian lihat apa yang mereka bantah. Mereka mengatakan bahwa Kiai Imad tidak percaya dengan cucu Nabi. Mereka selalu mengatakan bahwa dengan dalil bahwa cucu Nabi itu tidak akan pernah terputus. Keturunan Rasulullah tidak akan pernah terputus. Kiai Imad tidak pernah mengatakan bahwa keturunan Rasulullah itu terputus. Tetapi ya ikhwan, Kiai Imad mempertanyakan keturunan Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Yang ditanyakan keturunan Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Kau jawabnya keturunan Rasulullah itu nggak terputus. Kan nggak nyambung. Mereka memang koplak semua. Khayalan mimpi. Bani Al-Rungkadi. Yo, coba cek. Kalian lihat, kalian perhatikan, simak baik-baik apa yang mereka jawab dan apa pertanyaannya. Nggak nyambung sama sekali. Itu memang cara mereka. Ya, tidak bisa membuktikan sesuatu kalau itu hanya dalam mimpi. Dalil kok mimpi, dalil kok ngawur. Wey, parah kalian ngelindur. Khayalan mimpi, Bani Al-Rungkadi, khayalan mimpi, sok ngaku cucu Nabi, khayalan mimpi, parah sekali. Coba cek, simak baik-baik. Yang dipertanyakan oleh Kiai Imad selama ini adalah terkait masalah nasab Ubaidillah. Malah menjawab bahwa cucu Nabi itu tidak akan pernah terputus. Dari dulu banyak orang yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak punya keturunan. Nggak nyambung. Nggak nyambung sama sekali. Yang dikatakan oleh Kiai Imad adalah tentang nasab Ba'alawi, bukan tentang nasab Nabi, ya ikhwan. Kenapa jawabannya sama semua, formatnya terketik sama semua? Apakah karena kalian memang setan di bawah comberan? Yang katanya pejuang, yang katanya orang perang, yang katanya ini, yang katanya itu. Manalah bukti? Khayalan mimpi, dijadikan dalil. Khayalan mimpi. Woi, jangan terkontaminasi ya ikhwan. Banyak cerita, saudara. Banyak sekali cerita. Datuk mereka tidak tidur 33 tahun. Datuk mereka tidak tidur 7 tahun. Tidak pernah menyenderkan apapun ke belakangnya ini selama 7 tahun. Puasa 4 tahun. Bukanya cuma setahun sekali dengan 1 biji korma. Totalnya 4 biji korma. Keturunan daripada Ba'alawi ini umur 7 tahun sudah bisa mengimami sholat dan menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Parah sekali. Buktinya mana? Double semua. Apalagi? Datuk mereka juga selama masih hidup saat belum mati. Mereka bisa jalan-jalan ke surga. Pulang tahu-tahu kaki sudah kuning semua. Aroma parfum surga, rumput surga katanya warna kuning. Kok kayak toilet? Padahal kejebur ke septic tank. Nah, aku baru dari surga. Kalau kalian ditipu oleh datuk kalian, jangan pengaruhi kami supaya kami juga jadi korban penipuan dari datuk kalian. Kalau kalian ditipu oleh khayalan datuk kalian, jangan paksakan kami untuk terperosok ke dalam khayalan datuk kalian. Cukup kalian konsumsi sendiri. Kalian ajarkan untuk anak cucu kalian sendiri. Wahai Bani Al-Rungkadi, khayalan mimpi, tak ada bukti. Khayalan mimpi, ngaku cucu Nabi. Khayalan mimpi, Bani Al-Rungkadi. Batuk, saudara.
Khayalan mimpi. Nasab rungkat lagi, khayalan mimpi. Kagak ada bukti. Ayo dong, Pak Taufik, jelaskan sejelas-jelasnya kepada kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Semakin ditutup-tutupi, semakin memalukan. Kebohongan, ya, kepalsuan semakin disembunyikan. Semakin memalukan ketika ketahuan, ya ikhwan. Tapi kalau ngaku sendiri tidak akan menjadi sesuatu yang akan memalukan kita. Kita memaklumi kalau itu hanya kebutuhan ekonomi. Kalau mengaku sebagai cucu Nabi hanya sekedar karena kebutuhan ekonomi, kami tidak bisa memaklumi akan hal itu. Wahai saudara Taufik Al-Rungkadi, tolong. Ya. Ini bukan main-main. Ketika mereka membantah tesis Kiai Imad dengan mengatakan seperti ini, kamu ngapain ngurus nasab orang lain? Kenapa nggak ngurus nasabmu sendiri? Ini bukan nasab orang lain, inilah nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Kalau seandainya nasab kalian tersambung hanya kepada Pak Ubaid, nggak ada urusan dengan Rasulullah, ini nggak akan dipertanyakan oleh orang. Tapi kalau ini mencangkokkan kepada nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini menjadi pertanyaan kita semua sebagai umat Muslim. Tolong diperhatikan, jangan merasa gitu, seolah-olah orang lain ikut campur dalam nasabmu. Kita nggak peduli kalau nasabmu itu tidak dibawa-bawa nama Nabi. Tapi kalau udah mencatut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berhak kita pertanyakan. Ya, apalagi ada doktrin-doktrin bajingan di dalamnya. Nah, tolong ya ikhwan, pertanyakan terus, pertanyakan mana buktinya? Khayalan mimpi. Woi, pingin jadi cucu Nabi. Cita-cita kok pingin jadi cucu Nabi, cita-cita jadi polisi, jadi tentara, jadi TNI, jadi presiden. Ini cita-cita jadi cucu Nabi. Sayang sekali. Ya. Kiai Imad mempertanyakan awal-awal nasab Ba'alawi. Terus dijawab, siapa dia? Nanya-nanya nasab kita. Nasab kita jelas paling sahih di dunia. Bukti mana? Ngapain nanya-nanya bukti? Lu siapa? Dari zaman dulu sudah diakui oleh ulama, oleh wali. Ente aneh tanya nih, ente percaya nggak kalau Habib As-Sakran itu adalah wali? Ya udah, kita percaya aja deh. Terus berarti kalau ente tidak percaya, kalau ente misalnya mempertanyakan nasab, berarti ente tidak percaya kalau beliau wali. Udah, gua nggak percaya sekarang. Apalagi statement si Aldo, kalau sakran itu artinya hilang akal. Wirid sakran artinya wirid hilang akal, kata si Aldo. Berarti orang yang hilang akal ngapain kita percaya? Cuman akal-akalan dong. Berarti nggak percaya dong dengan Imam Ali Ba'alawi Al-Faqih Al-Muqaddam. Enggak, khayalan. Nggak percaya gua. Hah? Faqih Muqaddam deh, nggak percaya. Aku tidak percaya. Tidak percaya. Dan tidak percaya pun tidak dosa. Khayalan mimpi di siang hari, cita-citanya jadi cucu Nabi. Sayang sekali nggak ada bukti. Aduh, semua mimpi. Nggak percaya kau akan dipersekusi, kecuali diriku ini. Mereka tiada berani. Khayalan mimpi, lucu sekali. Khayalan mimpi, Bani Al-Rungkadi. Ya. Jadi tanyakan terus ya ikhwan, tanyakan. Selama ini tidak ada yang nanya.
Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kamu nanya? Nggak ada. Seandainya kalian tahu keistimewaan kami, maka kalian harus menggendong kami kemana-mana. Kamu nanya? Giliran ditanya, diem. Mana buktinya kalau ente cucu Nabi? Ente kagak percaya? Kagak. Ane persekusi? Silahkan. Cucu Nabi. Cucu babi aja kagak layak. Ceritanya takwilan mimpi. Aduh, terus takwilan mimpi. Udah kayak dukun. Aduh. Ngambang semua. Ngambang seperti thai di pagi hari. Tak sengaja lewat bantaran sungai. Ku melihat ada Habib ngambang. Tanpa ku tanya, kau ngaku sebagai cucu Nabi. Tetapi kini kita yang mempertanyakan. Bingung sendiri. Semua tak ada bukti. Tak percaya, tapi ini terjadi. Ada orang ngaku cucu Nabi. Wow. Bangsat. Sudah kubilang dari dulu memang mereka tukang dobol. Kalian tidak percaya, malah mengatakan kalau aku memang beol. Salah sendiri, kenapa percaya bahwa mereka cucu Nabi? Hingga kini mereka tidak bisa menunjukkan salah satu bukti. Cuman bilang dulu ada kitab perawi nggak jelas. Sampai sekarang mereka tidak bisa menunjukkan kepada siapapun. Banyak ustadz, banyak kiai mempertanyakan masalah nasab. Mereka sibuk sendiri, malah mereka caci maki. Parah sekali, memang begitu. Dari dulu tingkah mereka. Ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi kini tiada bukti. Bingung sendiri, malah taufiknya pada lari. Ayo dong, bukti, mana bukti? Enak sekali ngomong ini, ngomong itu, tapi semua tiada bukti. Hanya mimpi, hanya khayalan semata untuk menjadi sesuatu yang harus kita percayai. Sejak kapan ya ikhwan? Semua keinginan bisa dikabulkan oleh datuk mereka. Datuk kayak Doraemon. Data, mana data? Dari dulu tiada data, cuman bercanda, mengaku sebagai cucu yang mulia. Bahaya saudara. Parah kalian semua. Lebih baik diam saja daripada ngaku-ngaku sebagai cucu yang mulia tapi tiada data. Dari dulu sampai kini semuanya pada halu. Orang-orang enggak percaya kalau mereka memang mulia. Dari caranya, dari faktanya, mereka itu tak berakhlak. Nasab tidak mempengaruhi akhlak, kata mereka. Ada orang ngaku Said ditolak mentah oleh mereka. Katanya belum ada buku dari Robitah. Jangan ngaku-ngaku kalau kamu cucu Nabi, kalau kamu sebagai Habib, kamu Habib palsu segala macam. Ternyata Habibnya yang palsu. Cucu Nabi bukan Habib, tapi Said sama Syarif. Kalau Habib bukan cucu Nabi, tapi Habib cucu Ubaid. Habib itu cucu Alwi. Kasihan sekali. Kita ini kagak percaya, langsung lapor polisi. Dijebloskan 20 hari. Udah mulang, nyerang lagi. Terindikasi senjata api. Parah Alwi. Belum lagi ada hukum yang tergantung 20 tahun tambah 2 hari. Hingga kini belum ada bukti. Hanya cuman janji-janji.
Sampai sekarang lagi mikir nyari delik buat lapor lagi. Hai, engkau itu ngaku-ngaku pada kami kalau kamu cucu Nabi, tapi sayang tiada bukti. Semua itu hanya mimpi. Ketelan ingus gua, keriting rambut gua nih. Bentar ada komen. Kirain gara-gara nasab, taunya senjata api. Nggak ada delik yang lain lagi. Cuman itu satu-satunya. Mereka cuman bisa laporin TIJ karena senjata api. Padahal mana mungkin saya nyimpan senjata api, sedangkan saya bukan polisi, apalagi TNI. Saya ini sipil biasa. Nggak mungkin saya simpan senjata. Ya, nggak mungkin. Itu mimpi mereka. Mungkin lagi tidur mimpi TIJ punya senjata karena melihat TIJ gagah, ya kan? Gagah sekali gua pas dilihat. Ini pasti orang punya senjata api. Gayanya aja kayak TNI. Wow. Ya iyalah. Dulu gua olahraga setiap hari. Itu kerjaan gua, bukan cuman ngaku-ngaku cucu Nabi. Kagak gua. Aduh. Gak dapat kuncinya. Kuncinya. Hah? Ya di rumah gua cuma ada cangkul pacul dan juga arit. Tambah celurit, itu perlengkapan untuk gua membajak sawah, bukan bajak makam, bukan bajak laut. Aku ini bajak sawah. Aku ini seorang petani, bukan bajak laut. Bukan bajak makam. Bajak laut tidak dibenarkan, bajak makam apalagi. Kalau bajak sawah harus karena kita petani. Parah. Padahal yang kumiliki cuman ada korek api. Masa ini juga terindikasi senjata api. Lucu sekali Alwi. Ayo Pak Taufik. Saya sebagai petani yang awam dalam ilmu nasab, lemah dalam pengetahuan, kami hanya bisa berharap untuk Pak Taufik sebagai penanggung jawab Rabithah Alawiyah untuk sudi kiranya memberikan klarifikasi yang logis. Mudah-mudahan menjadi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati dan juga di dalam mimpi kami. Kami sangat ingin melihat antum-antum semua sebagai orang-orang yang memiliki ilmu, baik Habib ataupun Kiai, untuk memberikan ilmu kepada kita, bukan tiap hari menunjukkan rasa sentimen dan iri hati. Ketika ada Kiai Imad yang meluruskan tentang nasab Ba'alawi, kenapa kalian tuduh Kiai Imad sebagai PKI? Kenapa kalian tuduh sebagai kiai-kiai, sebagian kiai-kiai ini iri? Padahal mereka mempertanyakan, bahkan sekarang bukan lagi mempertanyakan, tetapi tesisnya udah mencapai vonis. Nasab batil. Kalau kalian punya wibawa, kalau kalian memang punya pegangan, selama ini ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, yuk bukti. Bantah itu. Kami tidak membenci kalian, tetapi ketika ada tudingan seperti itu, kalian cuma diam saja, kemudian memberikan jawaban dari anjing-anjing peliharaan, kami tidak puas. Coba kalau dijawab oleh Pak Taufik, bukan dijawab dengan, oh ini kandang kebo, ini jidat lu bau menyan, itu sama sekali tidak dewasa, seperti bocil-bocil yang belum lulus TK. Tolong, kami butuh kejelasan, ketegasan, supaya kami tahu, kalian selama ini ngaku sebagai orang yang tegas, lugas, dan benar. Ayo, tunjukkan kepada kami kebenaran itu. Kami tidak membenci kalian, wahai habaib.
Walaupun sampai detik ini saya sudah tidak lagi percaya bahwa kalian cucu Nabi. Bukan berarti kami boleh membenci. Enggak. Ya. Di TikTok rame. Alwi Assegaf katanya Imam Mahdi. Imam Mahdi namanya Muhammad. Bukan Alwi. Ya. Bapaknya namanya Abdullah. Ya. Ayo, mana ada cucu Nabi kayak pengecut dan juga banci ketika dipertanyakan malah menghilangkan diri, melarikan diri. Kalau nggak mau kami panggil sebagai Bani Al-Rungkadi, ayo dong kasih bukti. Jawab aja kalaupun nggak ada bukti. Ini kok yang jawab orang yang tidak punya kompetensi. Yang jawab malah orang yang kagak jelas. Bukan yang selama ini ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Ayo dong. Saya pingin sekali mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ketua Rabitatul Alawiyah. Ana Taufik Assegaf. Ingin mengklarifikasi terkait masalah polemik nasab selama ini. Di mana ada saudara kita yaitu Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang mempertanyakan nasab Alawi. Ana akan menjawab. Dari dulu sudah ada yang membatalkan nasab Nabi. Tapi pertanyaannya bukan nasab Nabi yang mempertanyakan nasab Alawi itu. Ya, baik. Ahsan, ana akan menjawab. Ajib ini sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk kemajuan kita di dalam ilmu pernasaban. Kan begitu lebih lugas. Baik, kami akan menjawab. Kitabnya sudah ada. Mulai kapan? Dari dulu sudah ada, saudara. Hanya saja kita belum menemukan. Belum ditemukan bukan berarti tidak ada. Jangan gitu jawabnya. Ya, sampai bawa-bawa lagi. Nasab habaib ataupun habaib ini disebutkan dalam Al-Quran katanya. Udah tunjukkan. Jangan cuma disebutkan. Kan mereka sering gitu ngomong. Dulu seorang ulamanya siapa? Sebutkan namanya. Pas kita cek nanti bukan ulama, cuman baleho. Mereka kan sering gitu, dikisahkan oleh orang yang mengisahkan. Itu dongeng. Di sebuah negeri yang bernama Entah Berantah, dongeng aja disebutkan nama negerinya Entah Berantah. Masa kalian yang ngaku sebagai cucu Nabi tidak disebutkan? Dikisahkan di dalam sebuah riwayat, di sana ada seorang habib yang bernama Fulan bin Fulan bertemu dengan salah seorang ulama yang alim, yang alamah pada masa itu. Siapa ulamanya? Sebutkan. Di dalam kitab juga pernah disiarkan. Mana kitabnya? Abad keberapa? Sejak kapan mempertanyakan sejaman atau tidak sejaman? Ya perlu, karena naskah sejaman itu sangat penting sekali. Kecuali datuk kalian hidup di zaman Pithecanthropus erectus, Homo sapien. Mungkin belum bisa punya kertas. Mereka aja udah mulai nulis di pahatan batu. Namanya prasasti. Tolong. Mungkin kalian itu hidup di masa itu. Masa dinosaurus. Sedangkan di masa sebelum Ubaidillah aja ada catatan. Baik internal maupun eksternal. Baik dari kalangan muslim, cendekiawan muslim. Ataupun dari ulama muslim. Bahkan dari kalangan non-muslim. Ada catatan. Ada pembanding. Coba kalian sebenarnya ras apa sih? Apakah tiba-tiba dulu Wak Ubaid turun dari langit menggunakan UFO? Dari Bani Alien? Kalau alien bukan Ali. Bukan menantu Nabi. Alien. Ini Ali. Bukan Ali. Pakai ain. Ali. Bukan Ali. Bukan pakai alif. Kalau Ali pakai alif ya alien lah. Ayo Pak Taufik. Kami sangat butuh jawaban dari antum. Kalau misalnya cucu alien, ya udah cucu alien aja. Kita nggak akan mempermasalahkan. Kalau kalian lihat kelakuan mereka, cara ngomong mereka persis kayak alien.
Aku sangka kau berbuat begitu. Kau ngaku-ngaku cucu yang mulia, tapi kini semua bertanya, mana dato Anda? Aku bingung jawaban kalian, isinya cuma dagelan. Hanya topik kunci semua, jawablah pertanyaan. Hanya topik ketuanya, jawablah, jangan kabur. Hanya topik penanggung jawabnya, janganlah kau sembunyi. Jangan kau campuri tai dengan permata, tetapi siramilah semua dengan air mata. Hanya topik si pawangnya, jawablah pertanyaan. Lihatlah wajah mereka yang dulu garang, sekarang garing. Hatiku selalu bertanya-tanya, kapankah mereka rungkat? Hanya topik diam saja. Suara lu sengau ngap. Aku kan udah mau jadi Habib ntar lagi. Kalau nggak sengau kan nggak harap. Yani fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Aku kan seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda tercinta tersayang, Duta Manjalita. Jangan gampang manja sama siapa aja, seperti Bahar yang jinak sama budaknya, terkesan garang di depan lawannya, padahal semakin garang semakin kelihatan banci. Orang itu kalau beringas, kalau tegas, yang merah bukan bibirnya tapi wajahnya. Ini marah-marah kok yang makin merah bibirnya. Gincu merah yang ada di bibirmu semakin membuktikan kalau kamu benci. Oh shalalalala. Bahar Kang Dobol siang malam ngedobol, suaranya teriak-teriak kayak wanita lagi berak. Woi, bukan wanita, kayak orang lagi berak. Nah. Jadi kalian ya ikhwan, kalau menjelaskan sesuatu kepada budak mereka tidak paham, bukan mereka tidak paham, mereka budak, mereka bolot, mereka tuli, mereka peka. Kenapa? Kalau mereka tidak peka, mungkin mereka tidak akan sanggup berada di samping Bahar. Dikarenakan si Bahar, si Rijik, semua kalau ngomong teriak-teriak seperti orang yang ketelan toa. Coba lihat budak ketika diteriakin sama mereka, apakah mereka syok, terkejut? Enggak. Menandakan bahwa mereka itu tuli. Sudah, mereka tidak terkejut. Kalau saya
Sudah terkejut saya. Kenapa terkejut? Karena saya bisa mendengar suara yang sangat keras sekali masuk ke dalam lubang telinga saya. Kenapa budak tidak ada yang terkejut? Karena mereka memang peka. Buta mata, buta hati, rusak telinganya dan juga otaknya juga buta, ya ikhwan. Saya ini melakukan penelitian hari demi hari. Di luar daripada tesis tentang nasab Ba'alawi, saya melihat ketika mereka berteriak, kenapa budak tidak terkejut? Karena mereka memang peka, bolot, tuli. Dan sering itu, sudah ada. Lagi pelan-pelan ngomong. Jadi ini kita harus melakukan ini, begini, begitu, segala macam. Dan kita ini, wah parah sekali, sudah ada. Gitu budak tidak terkejut. Sudah tahu ya kan, kenapa mereka tidak terkejut? Karena mereka adalah orang-orang yang budak, tuli, bolot. Coba kalian nggak biasa ikut-ikut majelis mereka. Weh, terkejut-kejut kita ya ikhwan. Khayalan mimpi, ngaku cucu Nabi. Khayalan mimpi, Bani Al-Rungkadi. Khayalan mimpi, yo stop mimpi kalian, jangan lagi bermimpi. Bermimpi di siang bolong, bermimpi, jangan lagi bermimpi, cerita mimpi, cerita halu, ceritakan sesuatu dengan data dan bukti. Dikisahkan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh seorang yang meriwayatkan. Beliau bermimpi, bertemu dengan si Fulan bin Fulin. Beliau mengatakan begini, udah, stop itu. Dulu itu cerita-cerita seperti itu ketika kita nongkrong di pos ronda tuh. Sesama anak-anak, kita masih kecil, bocil. Nggak ada kegiatan, duduk di pos ronda nongkrong gitu. Sambil main-main karet. Ada kawan satu ngomong, datukku dulu hebat sekali. Bisa terbang. Masa datukmu bisa terbang kayak burung? Anak-anak aja berani nanya gitu. Masa datukmu bisa terbang, kagak percaya? Datuk gua sakti. Datuk gua dulu sakti, begini, begitu cerita. Dia kalau duduk bisa ngeluarin asap lewat pantatnya. Wah, datukmu lebih sakti ya. Itu cerita bocil ya ikhwan. Bukan cerita orang dewasa. Tolong diperhatikan. Ujaran kebencian TIJ hanya ada di YouTube viewer 1000. Di dunia nyata Habib tetap kokoh. Ini TIJ pendukungnya bisa apa? Kokoh sekali. Alhamdulillah, kita juga berdoa setelah sholat. Ya Rabb, berikan keteguhan, kesabaran dan kekokohan untuk para Habib. Supaya mereka bisa melewati ujian dan cobaan ini. Karena sampai detik ini mereka belum bisa menunjukkan bukti bahwa mereka adalah cucu Nabi. Hingga kini kami masih mendoakan supaya mereka berbaik hati untuk menjelaskan kepada kami kalau itu hanya mimpi. Bukan janji-janji palsu. Hingga kini sampai sekarang masih menunggu kitab yang akan dibawa pulang oleh si Rumel yang itu. Kami mendoakan itu ya ikhwan. Jikalau mereka berbohong, ya Rabb, bukakan hatinya, fikirannya untuk berani jujur di hadapan kami sebagai orang awam. Kami tidak ingin tertipu. Kami tidak ingin mengeluh-elukan sesuatu. Kami hanya ingin kejujuran dari mereka supaya kami tidak salah dalam mencintai. Ya. Selama ini kami sudah berhusnudzan. Selama ini kami sudah menjaga adab kami karena menganggap mereka adalah cucu Nabi. Tapi sayang itu cuma anggapan tanpa bukti. Gitu dak. Kami tidak ingin nasab suci baginda Nabi dicemari oleh orang-orang yang bermasalah dengan ekonomi. Kami tidak ingin nasab suci Nabi dicemari oleh orang-orang yang hanya ingin mencari popularitas. Kami tidak ingin nasab suci Nabi dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan pemilih pada saat pemilu
Begitu. Kami selalu mendoakan. Makanya ini cuman rame di medsos. Di dunia nyata kagak rame karena medsos bukan dunia nyata. Karena yang dunia nyata bagi mereka adalah mimpi dan khayalan. Sedangkan media sosial itu bukan nyata. Yang nyata hanya mimpi dan khayalan. Khayalan mimpi, ngaku cucu Nabi. Khayalan mimpi, Bani Al-Rungkadi. Ini medsos khayalan bagi mereka. Medsos ini mimpi bagi mereka. Ya, apalagi di channel TIJ, mimpi buruk. Tak percaya. Tapi ini terjadi. Itu topik yang nyanyi. Si TIJ bahas nasab kami. Woi. Ya. Yang asli itu Fagil Mugaddam mana? Beliau memang wali kutub. Beliau gurunya para wali. Ya, kata si Muhdor. Terima kasih hamba Allah. Itu kalau antara Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Fagil Mugaddam, Syekh Ali Ba'alawi, beliau memiliki kedudukan yang sama. Cuman saja Syekh Abdul Qadir Jailani terkenal di dunia, masyhur di dunia. Sedangkan datuk kami Fagil Mugaddam, beliau terkenal di alam barzah. Lu udah mati, ketulah ketemu sama dia. Wali di alam barzah untuk apa? Ngajarin ngaji di alam barzah. Belajar ngaji selama hidup, bukan ketika sudah mati. Di dalam kubur kami, datuk kami sebagai wali Fagil Mugaddam mengajar kami ngaji batu bareba. Tati ko bare tu batu. Ale tu bare a batu bareba ta tu bareta a bata. Ya. Gitu ya. Daci ko bare do, baci ko bare bo, tamah lambol, dobol. Ya. Apain lagi ngaji kalau udah mati? Ngaji selama masih hidup. Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Jadi fungsinya apa di sana Fagil Mugaddam kalian itu? Ngusir-ngusir malaikat mungkar nangkir. Hah? Coba tunjukkan karomah Fagil Mugaddam kepada saya. Gue lewat kuburan Ba'alawi, tiba-tiba kuburan Si Bahar misalnya. Saat gue lewat mau ngarit. Di barea, badu barebu, baju ko barebu, babu. Kok ada pengajian dalam kuburan? Siapa ngajar ngaji? Oh, baru ingat pas gua lihat Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumit. Lahir tanggal sekian tahun 1985. Wafat titik 2024. Oh, barulah mereka ngaji kalau udah mati ya. Karena walinya, gurunya terkenal di alam barzah. Ku jual baju celamna, itu semua demi Habib. Aku rela jadi kuli demi Habib. Ku jual baju celana, itu semua demi Habib. Aku rela caci maki demi Habib. Aku rela sampai mati demi Habib.
Ku jual jigong dan sorban, itu semua demi gengsi. Aku mau mobil lagi demi gengsi. Wey, ser. Parah. Udah cukup ya? Aduh, udah Taufik. Ana Al-Fagir. Muhammad Iqbal bin Johar bin Hasan bin Ismail bin Idrus bin Ali bin Titi bin Titanium bin Titanium. Tolong buat klarifikasi, buat penjelasan kepada kami sebagai orang awam. Kami orang-orang bodoh. Kami butuh penjelasan dari Robito supaya kami tidak tergopoh-gopoh untuk menilai. Tolong. Hei, tolong. Kami tidak ingin tersesat karena banyak dari komplotan kalian mengatakan bahwa Kiai Imad sesat. Sesat artinya tidak lama, sesaat. Sesaat bukan sesat, sesaat. Tolong klarifikasi. Tolong. Kami butuh penjelasan. Walaupun cuman rame di sosial media, tidak rame di dunia nyata. Kalau misalnya nggak bisa memberikan jawaban di alam nyata, tolong dong Pak Taufik malam ini datang ke dalam mimpi saya. Rangkullah aku. Jelaskan nasabmu. Supaya aku bisa menjelaskan kepada yang lainnya. Banyak orang-orang yang menunggu, tak mau kecewa. Datanglah malam ini. Wahai Pak Taufik, hadirlah malam ini. Walau sekedar dalam mimpi. Jangan biarkan ini terjadi. Terima kasih Bang DS Channel. Ayo dong. Tolong. Saya butuh penjelasan. Tolong. Selama ini kami dengan sukarela sudah percaya dengan tesis Kiai Imad. Dan kami melihat nyata jelas di alam nyata bahwa kalian diambang rungkat. Tolong. Tunjukkan kebenaran itu. Jangan munculkan orang-orang yang tidak perlu. Mereka halu juga. Seperti Wafi dan juga Rumel. Melumer kemana-mana. Tolong. Help. Пожалуйста. Я люблю тебя, очень сильно. Правда, честно говорю. Please. Пожалуйста. Please. Aku butuh penjelasan. Kenapa ini bisa terjadi? Selama ini ngaku-ngaku cucu Nabi. Hingga kini tak kunjung ada bukti. Hanya budak-budak yang komentar di kolom komentar. Ana. Ayo. Jangan kacaukan ini semua. Aku butuh penjelasan darimu. Taufik. Ayo dong Jangan biarkan kami terombang-ambing di tengah tesis yang sangat mutakhir ini. Kami butuh penjelasan. Hingga kapan ini terjadi? Hanya melempar bola api. Tolong. Kami butuh. Kami haus akan pengetahuan dari Robito tentang ilmu nasab. Kami butuh penjelasan dari ketua Robito sekelas Taufik. Aku ternoda. Lidahku ternoda tiap hari ngebahas kalian. Tolong. Jangan biarkan aku ternoda lagi.
Jelaskan kepada kami. Kami orang-orang yang fakir ilmu. Kami butuh penjelasan, bukan pelarian. Jangan tunjukkan Taufik. Jangan lari. Jangan sembunyi. Kami butuh penjelasan. Ya Allah, sumbangan Super Tank sudah ada 971.000. Enggak jadi nangis. Senang PIJ. Sudah cukup hiburan malam ini. Kalian jangan tertawa di atas penderitaan saudara kita yang sampai hari ini belum menemukan kitab sejaman. Jangan tertawa. Jangan tertawa di atas kesedihan saudara-saudara kita yang bertahun-tahun lamanya mereka mengaku sebagai cucu yang mulia, tapi hingga kini belum ada bukti sama sekali. Selama ini mereka menunjukkan data-data dalam mimpi dan juga khayalan mereka. Tolong jangan tertawa. Saya tidak ingin kalian sesama kita saling mentertawakan walaupun memang lucu. Bukan cucu. Mereka cucu bukan lucu. Cucu yang lucu. Ya udah tertawa aja. Gue aja bingung. Mereka itu cucu apa lucu? Ayo. Tolong jelaskan kepada kami supaya kami tidak tersesat seperti Imat. Ayo, aku ternoda. Ternoda dengan kata-kata yang tiap hari membahas kalian. Apakah benar Dato' kalian nyata? Apakah benar kisah kalian nyata? Tolong jelaskan kepada kami. Ayo dong. Ya. Sebagai seorang kesatria yang memimpin sebuah lembaga yang disahkan oleh Belanda, seharusnya kalian menunjukkan jiwa kesatria itu, bertanggung jawab dan juga menjawab, bukan tanggung doang tapi nggak jawab. Ayo, tolong. Cerita halu yang dipaparkan oleh adik-adik kalian, oleh anak-anak kalian itu kenapa nggak kalian luruskan kalau sekiranya itu gak benar, ataupun memang kalian membenarkan itu. Kami menolak ajaran itu yang mengatakan ada Habib yang bisa mi'raj sehari 70 kali, ada Habib yang bisa memadamkan api neraka dengan kelingkingnya, ada Habib yang tidak tidur selama 33 tahun, ada Habib yang berpuasa 4 tahun, ada Habib yang mengimamin sholat pada umur 7 tahun, bahkan menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Ada Habib 90.000 kali sekali duduk yasinan. Tolong jelaskan. Ada Habib yang bisa memberikan surat kacang kepada Maman sehingga dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ada Habib yang bisa menghidupkan orang mati. Ada Habib yang bisa mengusir malaikat mungkar wa nakir. Ada Habib yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ada Habib yang bisa menurunkan hujan susu dari langit. Tolong jelaskan. Tolong. Yang dijelaskan bukan masalah itu. Nasab aja. Apakah juga nasab diturunkan dari langit? Bersamaan air susu yang diperas dari payudara bidadari. Ceritanya kok seperti Tinkerbell. Apakah buku nasab keluar dari tangan seperti Spider-Man? Tolong. Kami dahaga, haus tentang penjelasan dari Robitoh Alawiyah. Kalian adalah lembaga yang diklaim sebagai lembaga yang sangat sahih. Tolong, kami awam, kami hanya netizen.
yang menikmati tesis Kiai Imad, yang melihat cara bantah kalian di ambang rungkat, tolong help, 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 help me. Ayo, Rizik juga boleh. Ya Allah, Muhammad S. Spasiba. Syukran. 1 juta pas. Saudara, tolong. Rizik jawab. Dulu sebelum ada tesis Kiai Imad, Al-Mukarram, Al-Alamah, Al-Habib, Gurunda, Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab mengatakan di dalam ceramahnya, saudara, bahwasanya untuk orang-orang yang ingin mendapatkan pengakuan dari Rabi'atul Alawiyah sebagai cucu Rasulullah harus menyiapkan bukti dengan adanya kitab, manuskrip, sehingga terverifikasi, bahkan tes DNA, saudara. Dengan adanya rambut, saudara. Jadi bisa diperiksa, ya ikhwan. Jadi kalau Habib palsu itu, dengan tanda petik, kalau cucu Nabi palsu itu bisa diperiksa, ya ikhwan. DNA dia kemana, DNA Nabi kemana, ya ikhwan. Tolong jelaskan kepada menantu antum, ya Gurunda Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, Imamul Ummah. Tolong jelaskan kepada Hanif ketika dia mengatakan bahwa itu haram, tes DNA itu haram untuk membatalkan nasab. Tolong dijelaskan, ya Syekhuna, ya Imamul Ummah, ya Habibana, ya Syekhul Islam, ya bin Yahya. Tolong, ya menantu cucu daripada Al-Habib Utsman bin Yahya, tolong jelaskan soal DNA yang pernah kau koar-koarkan di depan kami. Yang kau katakan tes DNA itu benar, walaupun tidak bisa untuk memverifikasi nasab, setidaknya menjadi bukti pelengkap. Tolong diulang lagi kalimat itu. Kami rindu. Kami mau. Tolong dijelaskan lagi. Apakah sudah lupa? Mendadak pikun? Atau seperti apa, ya ikhwan? Tolong. Antum sebagai pejuang, antum sebagai Imamul Ummah, antum sebagai seorang cucu Nabi yang mulia, yang jasad dan juga akhlaknya menyerupai Rasulullah, yang tinggi besar, berbadan profesional, tidak buncit seperti kami, pribumi yang mata belok, pipi tembem, seperti celengan semar kami. Tolong, ya Habibana, ya Imamul Ummah, tolong jelaskan kepada kami terkait masalah DNA dan juga kitab-kitab. Karena ada sekelompok orang hari ini mengaku sebagai cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka tidak bisa memberikan bukti, baik dengan data yang sifatnya manuskrip, kitab sejaman, ataupun tes DNA. Tolong ingatkan saudara kita, ya Habibana, ya Gurunda Al-Mukarram Al-Habib Rizik, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Tolong, help please, help.
Kami mau penjelasan seperti waktu itu yang sangat gamblang, tegas, dan sangat jelas. Tolong ya ikhwan, ya gurunda, Habibana al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Kami rindu pernyataan itu. Kami rindu kebenaran. Antum merupakan singa Allah. Antum merupakan pemimpin akhir zaman. Tolong, jangan biarkan perpecahan di tengah umat Islam hanya karena persoalan nasab. Tolong, suarakan lagi tes DNA. Suarakan lagi verifikasi tentang nasab cucu Nabi. Help. Please help. Ayo. Supaya tidak ada kebencian kami lagi. Walaupun saya pribadi tidak pernah membenci Ba'alawi dan sejenisnya. Help. Please help. Tolong beri pernyataan sikap yang tegas dan juga cerdas. Supaya kami gampang mencerna. Seperti kami mencerna sebuah pepaya. Ayo. Tolong ambil alih ini ya gurunda. Ya Habibana. Ya Syekhona. Ya gurunda. Ya Amir. Halab. Tolong ambil alih ini. Ya gurunda Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Halab, please. Пожалуйста, я хочу тебя. Я хочу тебя. Правда, правда. Да. Халеб. Пожалуйста. Ya Imamul Ummah, sudah saatnya antum berdiri di hadapan kami menjelaskan soal nasab Ba'alawi. Sudah saatnya antum bangkit untuk menjelaskan soal tes DNA seperti yang pernah antum jelaskan kepada kami beberapa waktu yang lalu. Apakah engkau sudah lupa, ya gurunda? Apakah engkau tega melihat umat seperti ini terpecah belah? Jelaskan ya gurunda. Ada orang yang mengatakan bahwa setiap hari bisa melihat Nabi di dalam acara-acaranya. Jelaskan seperti engkau jelaskan dulu bahwa mereka sedang berhalu. Tolong. Jelaskan kenapa mendadak lupa. Mendadak lupa. Gurunda. Tolong. Help. Tolong. Tolong. Tolong guru. Tolong katakan khurafat untuk orang-orang yang selalu mengatakan setiap hari di majelisnya kedatangan Nabi. Tolong seperti pernyataan yang dulu. Yang katanya itu dusta. Yang katanya itu enggak benar. Yang katanya itu khurafat. Kenapa jadi lupa? Kami butuh penjelasan darimu. Hanya kamulah satu-satunya pemimpin umat hari ini. Imamul Ummah. Syekhul Islam. Ya Syekhuna. Ya Habibana. Ya Habibana. Habib Rizik Syihab. Ya Syekhona, Ya Syekhona, Imamul Ummah. Anta muncul, biar enggak ngawur. Jelaskan semua, biar kita tahu. Ayo, ya Habibana. Ya gurunda, ya Syekhona,
Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, tolong jelaskan sejelas-jelasnya kepada kami apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua. Tolong dengan posisi menantang mereka-mereka yang tidak bisa membuktikan apapun hari ini. Ana pasrah. Tolong diperiksa. Tolong di stop. Stop. Kita ingin bersatu. Cangkullah mereka-mereka ini yang selama ini ngaku-ngaku cucu Nabi tapi hingga kini tak ada bukti. Hingga kini tak terverifikasi kecuali di dalam lembaganya sendiri. Aku butuh penjelasan darimu. Jelaskan sampai klimaks. Ya Habibana, jelaskan sampai klimaks. Tolong. TJ duel kita enggak, gua pengecut. Gua enggak pinter bela diri. Kalau bela orang gua bisa, bela diri nggak bisa. Tolong tunjukkan bukti ya Habibana yang katanya kitab yang terverifikasi, yang katanya tes DNA yang bisa menjadikan bukti. Tolong. Selama ini engkau berkata demikian. Aku berharap itu semua bukan mimpi. Tolong. Yang katanya selama ini Robitoh untuk mengeluarkan buku nasab yang warna hijau itu terverifikasi dari kitab-kitab yang bisa dipercaya. Kampung lu TJ nggak punya kampung. Itu kampung kami semua. TJ hanya punya pulau, kampung kagak punya. Nggak punya kampung. Kalian sholat sujud sama siapa? Sama imam lah. Dan makmum yang lain. Masa sujud sendiri kalau sholat jamaah? Bukan gitu nanyanya abang. Kalian sholat sujudnya kepada siapa? Bukan sama siapa. Salah nanya tuh. Gua klarifikasi, jangan marah. Kalau lu tanya, lu sholat sujud sama siapa? Sama imam. Dan makmum yang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud kita. Ikut imam. Ya, mau sahabat TJ, mau siapapun, saya koreksi. Supaya jelas. Waalaikumsalam Bang Muhammad Firdaus. Jadi kalau salah nanya, ketika dijawab sama orang, jangan salahkan orang lain. Nah, pertanyaannya salah. Ya. Tolong ya. Kalau cuma ngaku, cacing pun bisa ngaku keturunan singa. Keturunan naga. Kalau keturunan naga masih agaklah cocok lah. Ini udah keturunan singa ngakunya, padahal cacing.
Ini ada komen dari budak. Sholat itu nggak guna, bikin capek dan belenggu. Iya, karena memang nggak tahu caranya. Kalau sholat sambil salto, capek bang. Kalau kami sholatnya nggak capek bang, dan nggak terbelenggu. Nggak sampai 10 menit udah selesai. Nah, makanya belajar sholat yang benar biar nggak capek. Anak lu difabel TIJ. Gua belum punya anak bang, nggak pernah melahirkan gua. Tuh anak bini gua nggak difabel dia. Cetakannya bagus. Alhamdulillah, Allah juga memberikan kesempurnaan bagi dia, baik secara fisik maupun mental. Gua belum pernah ngelahirin kayak Bahar, belum pernah hamil. Anak bini gua tuh, bukan anak gua. Komen budak, Simba difabel, Simba difabel. Kalian percaya omongan mereka? Nasab aja kagak ada bukti, apalagi ngomong soal pribadi. TIJ cuman bisa di sosmed. Lah daripada lu di sosmed aja kagak bisa. Nah, lu di sosmed aja kagak bisa menjelaskan tentang nasab, apalagi secara langsung. Ketemu TIJ langsung mangap, kagak bisa nutup mulut. Ya makanya sholat itu di masjid, bukan di jalanan. Capek, bisik, orang mau lewat. Sholat di masjid, bukan tidur di masjid. Ini tidur di masjid, sholat di jalanan. Terus bilang capek. Lu difabel TJ, gua betul. Gua difabel. Gua tunjukkan ya. Mohon maaf teman-teman ya. Ini kekurangan gua. Ini yang normal. Ini baru tahu saat sedang live, gua tahu gua difabel. Ini bengkok kan. Otong gua juga gitu, difabel. Waktu kecil gua nanya, ketika ereksi gua nanya, gua cacat nggak sih? Kok otong gua kayak pisang gitu, gini. Bengkok gini, ke atas. Gitu difabel gua, betul tuh. Difabel gua. Kalian tahu buah pisangnya kayak gitulah otong gua. Bengkok ke atas gini. Sama kayak jari gue yang ini. Cuman panjang, bengkok ke atas gitu. Gini. Nah, kayak jari gue nih lah. Nah. Dan rata-rata orang di sini kan kepalanya besar. Orang kepala besar. Kalau gue badannya besar, kepalanya kecil. Kayak runcing gitu. Badannya gede, pas kepalanya kecil. Difabel gue. Otong gua difabel. Gitu. Petantang, petenteng, 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 nasab, petantang, petenteng, petantang, petenteng, petantang, petenteng, petantang, petenteng, nasab. Engkol. Mana budak lagi? Mungkin belum lihat dia TIJ ngengkol nih. Ngengkol lagi ya. Petang tang petenteng petantang 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 petenteng nasab petantang petenteng petantang petenteng petantang petenteng nasab. Oke, teman-teman, saya izin pamit dulu ya. Udah 2 jam 16 menit saya menemani kalian semua. Kita berharap Pak Taufik segera muncul ke permukaan. Jangan lagi duduk di pertapaan, nanti hilang di pertapaan ya. Ya, jangan sampai cerita akhir daripada ini semua Pak Taufik hilang daripada pertapaan.
Kami sungguhnya sangat menghormati antum-antum semua, jenengan-jenengan semua ya habaib. Ya, tapi kami berharap untuk anak-anak kalian itu yang mulutnya seperti comberan untuk dirapikan, dibersihkan, disikat giginya, disikat mulutnya itu. Kami seperti ini karena kami melihat contoh-contoh dari mereka. Jadi jangan salahkan kami kalau kami seberani ini. Kami tidak peduli apapun resikonya. Kalau cuman kualat-kualat bualan kalian, kami tidak takut, tidak segan. InsyaAllah ta'ala hidup dan mati kami serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tidak takut dengan kualat kalian. Karena sesungguhnya guru, orang yang meneruskan risalah daripada Nabi, ulama, tidak mengkualat-kualatkan orang, tetapi membawa keberkahan, kemudahan, dan mengajarkan kita bagaimana beramal. Bukan cuman petantang-petenteng. Pamer mobil mentereng dari hasil ngejarah dari orang-orang yang miskin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Garel, mohon maaf ya. Tidak bisa saya baca komen-komenannya satu-satu untuk semuanya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.